Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka menang atas dua pasangan calon lainnya. Lantas bagaimana reaksi pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo Mahfud MD? Anies menegaskan tentang pentingnya proses daripada hasil akhir. Proses yang dimaksud ialah soal kejujuran, keadilan, dan bersih akan dilegitimasi oleh semua. Hal ini disampaikan Anies seusai KPU RI mengumumkan kemenangan paslon 02 pada Rabu 20 Maret 2024 malam. Sementara Muhaimin Iskandar atau Caimin menilai Pilpres 2024 adalah yang terburuk dalam sejarah. Pasalnya banyak kekurangan yang terjadi selama proses kontestasi berlangsung. Caimin menuding berbagai kecurangan terjadi secara masif sebelum pencoblosan berlangsung. Sementara pasangan Ganjar Mahfud belum memberikan respon soal kemenangan Prabowo Gibran dalam Pilpres 2024. Dilihat dari akun Instagramnya, Ganjar hanya merepost ulang sejumlah ucapan dari para relawannya. Namun sebelumnya, ex-gubernur Jateng itu memastikan siap menerima hasil pemilihan presiden 2024 yang diumumkan KPU. Hal ini disampaikan Ganjar ketika dirinya bersama Mahfud menggelar acara buka bersama dengan sukarelawan di posko pemenangan Ganjar Mahfud, Jalan Teguh Umar nomor 9, Menteng, Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara sekalian, hari ini KPU telah mengeluarkan pengumuman resmi yang hasilnya dalam versi KPU telah kita dengar bersama. Tapi dalam sebuah pemilihan, proses itu tidak kalah penting daripada hasilnya. Proses pemilihan itu penting untuk dipastikan terbuka, adil, jujur, bebas dari berbagai macam tekanan. Untuk apa? Untuk menjamin bahwa semua suara yang memenuhi syarat akan didengar dan akan dihormati. Proses pemilihan ini penting untuk dijaga agar memastikan legitimasi, kepercayaan, dan inklusivitas dalam hasilnya. Tanpa proses yang kredibel, legitimasi calon yang terpilih atau legitimasi keputusan bisa menyebabkan keraguan. Maka menjaga integritas pemilihan adalah fundamental untuk kelangsungan demokrasi dan untuk terpenuhinya aspirasi masyarakat secara keseluruhan. Atas dasar itu, izinkan kami menyampaikan pernyataan untuk mendakapi proses pemilu yang sejak awal hingga saat ini. Saudara-saudara sekalian, sepanjang perjalanan Pilpres kali ini, sejak awal kita semua telah melihat dan menemukan begitu banyak ketidaknormalan, kekurangan dan pembiaran terhadap proses yang tidak wajar, yang tidak pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah bangsa ini. Sudah menjadi rahasia umum, berbagai kekurangan ini telah kita temui sejak jauh sebelum pencoblosan. Mulai dari rekayasa regulasi sampai ke intervensi alat negara. Dan semua ini telah menjadi catatan media serta jadi catatan publik. Mas Anies dan saya maju pencalonan sebagai capres dan cawapres ini untuk membawa misi perubahan. Menghadirkan keadilan dan kemakmuran bagi semua. Menegakkan kembali demokrasi dan menunaikan janji-janji reformasi. Dan berdasarkan catatan dari KPU tadi, ada puluhan juta orang yang menitipkan suara kepada kami berdua. Maka demi memperjuangkan suara mereka yang percaya pada perubahan dan tetap teguh hingga akhir, kami memutuskan meminta tim hukum Timnas Amin untuk maju ke Mahkamah Konstitusi dan menyampaikan kepada majelis hakim serta publik luas tentang berbagai kekurangan dan penyimpangan yang telah terjadi selama proses Pilpres kali ini. Terlalu banyak temuan-temuan tentang proses demokrasi yang tidak berintegritas ini yang telah dikumpulkan oleh tim hukum Timnas Amin. Semua ini nanti akan disampaikan oleh tim hukum kepada Mahkamah Konstitusi. Kami mempercayakan sepenuhnya proses ini kepada tim hukum yang dipimpin oleh Saudara Ari Yusuf Amir. Dan tentu dikawal dan didukung sepenuhnya oleh tim Amin di bawah kepemimpinan Kapten Muhammad Saugi.
Kami menyerukan kepada seluruh relawan dan pendukung, mari kita dukung sepenuhnya tim hukum berjuang di jalan konstitusional yang telah tersedia secara sah. Dan kita semua akan terus menjaga etika demokrasi, menjaga suasana kedamaian dan persatuan. Saudara-saudara sekalian, kepemimpinan yang lahir dari proses yang ternodai dengan penyimpangan, dengan kecurangan, akan menghasilkan rejim yang outputnya nanti, keluarannya nanti adalah kebijakan-kebijakan yang penuh dengan ketidakadilan. Dan ini yang tidak ingin kita temui di Indonesia. Kita tidak ingin ini terjadi. Dalam prinsip negara demokrasi modern, ketika melihat ketidaknormalan, ketika melihat penyimpangan demokrasi, maka langkah yang dilakukan bukanlah marah-marah lalu melakukan agitasi kepada publik. Tapi langkah yang dilakukan adalah mengumpulkan semua sinyalemen, semua bukti-bukti untuk kemudian nanti dibawa ke depan hakim, ke depan Mahkamah Konstitusi. Ini ciri pribadi, ciri organisasi, dan ciri negara yang modern, yang matang, yang beradab. Karena itu sejak awal kami katakan, kami tidak akan gegabah. Walaupun kami merasakan sejak masa kampanye sampai pemilihan terlalu banyak ketidaknormalan, penyimpangan yang kami alami. Tapi kami memilih untuk mengumpulkan itu semua secara hati-hati, melakukan validasi, memastikan akurat. Kenapa? Karena kita ingin negeri ini, negara tercinta kita ini terus maju makin matang dalam berdemokrasi, makin matang dalam bernegara. Dan ini kita kerjakan dengan keseriusan. Kita tidak ingin proses demokrasi yang terjadi membuat kita mundur mendekati masa prareformasi. Karena itulah kita menjaga semua proses ini secara baik, secara tertib. Walaupun itu semua kita lakukan, akan ada saja yang berusaha merendahkan usaha konstitusional ini. Ada saja yang nanti akan mendegradasi usaha konstitusional ini. Seakan ini adalah sikap penyangkalan dan tidak mau menerima kekalahan. Izinkan kami tegaskan di sini. Kami tidak ingin membiarkan penyimpangan atas demokrasi itu berlalu tak ditantang. Kami tidak ingin penyimpangan itu berlalu tanpa catatan. Kami tidak ingin ini menjadi presiden yang buruk bagi generasi-generasi yang akan datang. Biarlah cukup berhenti sampai di sini. Jangan ada pembiaran. Bila penyimpangan, pelanggaran dibiarkan, dia menjadi kebiasaan. Bila kebiasaan dibiarkan, dia menjadi budaya. Kita tidak ingin budaya demokrasi kita penuh dengan ketidaknormalan. Kita ingin mengembalikan demokrasi kita menjadi demokrasi yang penuh dengan kewarasan. Demokrasi yang mengedepankan adab. Ini yang harus kita kerjakan. Karena itulah kenapa kita memilih jalur ini. Karena kita ingin agar pengalaman ini nantinya tidak menular. Tidak menular kemana? Ke pemilihan-pemilihan berikutnya. Baik pilpres, nanti akan ada ratusan pilkada, akan ada pileg tingkat 1, tingkat 2, yang tidak boleh mengalami yang pernah kita saksikan sama-sama. Walaupun kami sadar, kita ini dalam situasi yang tidak normal. Banyak yang menyampaikan kepada kami, bahwa kemungkinan untuk bisa mendapatkan keadilan itu, kemungkinannya amat kecil. Berbagai pihak mengatakan, ini lembaga-lembaga negara yang terkait penyelenggaraan pemilu, terkait penyelenggaraan sengketa, telah terkooptasi oleh oknum-oknum yang sudah terbukti melanggar etik. Bahkan ada yang ketuanya sudah melanggar kode etik berkali-kali, sudah diberikan sanksi berkali-kali, tapi tetap saja dibiarkan menjalankan perannya. Padahal perannya memiliki dampak pada kehidupan seluruh bangsa Indonesia dan perjalanan ke depan negara kita. Meskipun kita dengar itu semua, meskipun kita saksikan ketidaknormalan itu, tapi kami tetap memilih berada pada jalan dan jalur konstitusi. Kami berharap pertolongan Allah Subhanahu wa taala, pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga Allah bukakan, Allah teguhkan hati para hakim konstitusi itu untuk mereka bisa imparsial, untuk mereka memiliki keberanian, untuk mereka mengambil keputusan yang adil,
keputusan yang benar, keputusan yang nantinya akan mereka pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Keputusan yang akan mereka pertanggungjawabkan di hadapan sejarah perjalanan bangsa Indonesia, yang akan dipertanggungjawabkan di depan anak cucu mereka di kemudian hari. Ini adalah harapan kita, dan kami yakin insya Allah mereka akan bisa menjalankan apa yang menjadi harapan dari kita semua. Mari kita terus jalankan perjuangan ini dengan menjunjung tinggi etika, menjaga kedamaian dan persatuan. Kita dukung langkah tim hukum, dan kita biarkan segala temuan itu nantinya disampaikan dan menjadi rekam sejarah yang tercatat secara resmi dalam lembaran risalah-risalah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Ini biar menjadi catatan, catatan pengingat, catatan yang penting bagi perjalanan Republik ini, perjalanan bangsa ini di masa yang akan datang. Seperti saya katakan tadi, jangan sampai ini berulang lagi. Dan izinkan kami mengakhiri dengan menyampaikan terima kasih. Kami sampaikan terima kasih kepada semua yang telah bekerja keras. Kepada seluruh tim yang telah bekerja sepenuh hati. Dengan luar biasa hingga tuntas. Dan kepada seluruh pendukung, seluruh simpatisan yang tak henti menguatkan kami. Kami juga ingin sampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada kami. Dan izinkan kami juga mengirimkan rasa apresiasi kepada orang-orang berintegritas yang ada di dalam penyelenggaraan pemilu. Orang-orang yang memilih untuk menjaga integritasnya. Yang tahan dalam tekanan, tak goyang dalam iming-iming. Tapi tetap bekerja dengan jujur, dengan berintegritas untuk menghasilkan pemilu yang baik. Terakhir, kami ingin tegaskan sekali lagi. Apapun takdir yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Tuhan Maha Kuasa nanti, kami akan bersama dengan gerakan perubahan. Insya Allah gerakan ini akan terus bergulir, membesar ke depan, dan membawa perubahan-perubahan yang baik, perubahan-perubahan yang diperlukan oleh bangsa ini. Terima kasih, salam hormat untuk semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi perjuangan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Capres dan Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar merespon penetapan pasangan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka sebagai Capres-Cawapres terpilih Pilpres 2024 sebagaimana hasil rekapitulasi suara akhir Komisi Pemilihan Umum pada Rabu 20 Maret 2024. Namun, respon berbeda turut disampaikan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh. Anies mengatakan proses pemilihan itu penting, diantaranya terbuka, adil, bebas dari tekanan, dan menjamin bahwa semua suara yang memenuhi syarat akan didengar dan dihormati. Tanpa proses yang kredibel, legitimasi calon yang terpilih atau keputusan bisa menyebabkan keraguan. Anies menilai dalam prinsip negara demokrasi modern, ketika melihat ketidaknormalan dan penyimpangan, bukan dengan melakukan agitasi kepada publik, namun mengumpulkan bukti-bukti untuk dibawa ke depan hakim. Ia lantas mengajak semua pihak melanjutkan perjuangan dan mendukung langkah tim hukum. Sementara Surya Paloh mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo Gibran. Surya Paloh mengatakan bahwa Partai Nasdem menerima hasil pemilu 2024, baik itu pemilihan anggota legislatif maupun pemilihan presiden. Meski demikian, ia memiliki beberapa catatan berbagai kekurangan yang harus diperbaiki. Partai Nasdem menyatakan menerima hasil pemilu tahun 2024 telah dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 yang lalu. Baik pemilihan anggota legislatifnya maupun pemilihan presiden dan wakil presiden dalam Pilpres. Kedua, Partai Nasdem mengucapkan selamat kepada seluruh partai politik peserta pemilu legislatif tahun 2024. Beserta dengan ketiga pasangan calon yang telah mengikuti kontestasi pemilihan presiden pada pemilu 2024. Partai Nasdem juga mengucapkan selamat pada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres tahun 2024. Tiga, atas berbagai catatan yang ada, Partai Nasdem tetap berkomitmen untuk senantiasa berada dalam kehendak yang terus-menerus
berupaya memperbaiki kehidupan demokrasi dan politik kita. Nasdem akan selalu siap, terbuka, serta telah menjalin komunikasi dan korespondensi dengan berbagai kelompok masyarakat sipil, akademisi, para tokoh, cendekiawan, guru besar, hingga media sebagai pilar demokrasi keempat guna mewujudkan komitmen tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara sekalian, hari ini KPU telah mengeluarkan pengumuman resmi yang hasilnya dalam versi KPU telah kita dengar bersama. Tapi dalam sebuah pemilihan, proses itu tidak kalah penting daripada hasilnya. Proses pemilihan itu penting untuk dipastikan terbuka, adil, jujur, bebas dari berbagai macam tekanan. Untuk apa? Untuk menjamin bahwa semua suara yang memenuhi syarat akan didengar dan akan dihormati. Proses pemilihan ini penting untuk dijaga agar memastikan legitimasi, kepercayaan, dan inklusivitas dalam hasilnya. Tanpa proses yang kredibel, legitimasi calon yang terpilih atau legitimasi keputusan bisa menyebabkan keraguan. Maka menjaga integritas pemilihan adalah fundamental untuk kelangsungan demokrasi dan untuk terpenuhinya aspirasi masyarakat secara keseluruhan. Atas dasar itu, izinkan kami menyampaikan pernyataan untuk mendakapi proses pemilu yang sejak awal hingga saat ini. Saudara-saudara sekalian, sepanjang perjalanan Pilpres kali ini, sejak awal kita semua telah melihat dan menemukan begitu banyak ketidaknormalan, kekurangan dan pembiaran terhadap proses yang tidak wajar, yang tidak pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah bangsa ini. Sudah menjadi rahasia umum, berbagai kekurangan ini telah kita temui sejak jauh sebelum pencoblosan. Mulai dari rekayasa regulasi sampai ke intervensi alat negara. Dan semua ini telah menjadi catatan media serta jadi catatan publik. Mas Anies dan saya maju pencalonan sebagai capres dan cawapres ini untuk membawa misi perubahan, menghadirkan keadilan dan kemakmuran bagi semua, menegakkan kembali demokrasi dan menunaikan janji-janji reformasi. Dan berdasarkan catatan dari KPU tadi, ada puluhan juta orang yang menitipkan suara kepada kami berdua. Maka demi memperjuangkan suara mereka yang percaya pada perubahan dan tetap teguh hingga akhir, kami memutuskan meminta tim hukum Timnas Amin untuk maju ke Mahkamah Konstitusi dan menyampaikan kepada majelis hakim serta publik luas tentang berbagai kekurangan dan penyimpangan yang telah terjadi selama proses Pilpres kali ini. Terlalu banyak temuan-temuan tentang proses demokrasi yang tidak berintegritas ini yang telah dikumpulkan oleh tim hukum Timnas Amin. Semua ini nanti akan disampaikan oleh tim hukum kepada Mahkamah Konstitusi. Kami mempercayakan sepenuhnya proses ini kepada tim hukum yang dipimpin oleh Saudara Ari Yusuf Amir. Dan tentu dikawal dan didukung sepenuhnya oleh tim Amin di bawah kepemimpinan Kapten Muhammad Saugi. Kami menyerukan kepada seluruh relawan dan pendukung, mari kita dukung sepenuhnya tim hukum berjuang di jalan konstitusional yang telah tersedia secara sah. Dan kita semua akan terus menjaga etika demokrasi, menjaga suasana kedamaian dan persatuan. Saudara-saudara sekalian, kepemimpinan yang lahir dari proses yang ternodai dengan penyimpangan, dengan kecurangan, akan menghasilkan rejim yang outputnya nanti, keluarannya nanti adalah kebijakan-kebijakan yang penuh dengan ketidakadilan. Dan ini yang tidak ingin kita temui di Indonesia. Kita tidak ingin ini terjadi. Dalam prinsip negara demokrasi modern, ketika melihat ketidaknormalan, ketika melihat penyimpangan demokrasi, maka langkah yang dilakukan bukanlah marah-marah,
lalu melakukan agitasi kepada publik. Tapi langkah yang dilakukan adalah mengumpulkan semua sinyalemen, semua bukti-bukti untuk kemudian nanti dibawa ke depan hakim, ke depan Mahkamah Konstitusi. Ini ciri pribadi, ciri organisasi, dan ciri negara yang modern, yang matang, yang beradab. Karena itu sejak awal kami katakan, kami tidak akan gegabah. Walaupun kami merasakan sejak masa kampanye sampai pemilihan terlalu banyak ketidaknormalan, penyimpangan yang kami alami. Tapi kami memilih untuk mengumpulkan itu semua secara hati-hati, melakukan validasi, memastikan akurat. Kenapa? Karena kita ingin negeri ini, negara tercinta kita ini terus maju makin matang dalam berdemokrasi, makin matang dalam bernegara. Dan ini kita kerjakan dengan keseriusan. Kita tidak ingin proses demokrasi yang terjadi membuat kita mundur mendekati masa prareformasi. Karena itulah kita menjaga semua proses ini secara baik, secara tertib. Walaupun itu semua kita lakukan, akan ada saja yang berusaha merendahkan usaha konstitusional ini. Ada saja yang nanti akan mendegradasi usaha konstitusional ini. Seakan ini adalah sikap penyangkalan dan tidak mau menerima kekalahan. Izinkan kami tegaskan di sini. Kami tidak ingin membiarkan penyimpangan atas demokrasi itu berlalu tak ditantang. Kami tidak ingin penyimpangan itu berlalu tanpa catatan. Kami tidak ingin ini menjadi presiden yang buruk bagi generasi-generasi yang akan datang. Biarlah cukup berhenti sampai di sini. Jangan ada pembiaran. Bila penyimpangan, pelanggaran dibiarkan, dia menjadi kebiasaan. Bila kebiasaan dibiarkan, dia menjadi budaya. Kita tidak ingin budaya demokrasi kita penuh dengan ketidaknormalan. Kita ingin mengembalikan demokrasi kita menjadi demokrasi yang penuh dengan kewarasan. Demokrasi yang mengedepankan adab. Ini yang harus kita kerjakan. Karena itulah kenapa kita memilih jalur ini. Karena kita ingin agar pengalaman ini nantinya tidak menular. Tidak menular kemana? Ke pemilihan-pemilihan berikutnya. Baik pilpres, nanti akan ada ratusan pilkada, akan ada pileg tingkat 1, tingkat 2, yang tidak boleh mengalami yang pernah kita saksikan sama-sama. Walaupun kami sadar, kita ini dalam situasi yang tidak normal. Banyak yang menyampaikan kepada kami, bahwa kemungkinan untuk bisa mendapatkan keadilan itu, kemungkinannya amat kecil. Berbagai pihak mengatakan, ini lembaga-lembaga negara yang terkait penyelenggaraan pemilu, terkait penyelenggaraan sengketa, telah terkooptasi oleh oknum-oknum yang sudah terbukti melanggar etik. Bahkan ada yang ketuanya sudah melanggar kode etik berkali-kali, sudah diberikan sanksi berkali-kali, tapi tetap saja dibiarkan menjalankan perannya. Padahal perannya memiliki dampak pada kehidupan seluruh bangsa Indonesia dan perjalanan ke depan negara kita. Meskipun kita dengar itu semua, meskipun kita saksikan ketidaknormalan itu, tapi kami tetap memilih berada pada jalan dan jalur konstitusi. Kami berharap pertolongan Allah Subhanahu wa taala, pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga Allah bukakan, Allah teguhkan hati para hakim konstitusi itu untuk mereka bisa imparsial, untuk mereka memiliki keberanian, untuk mereka mengambil keputusan yang adil, keputusan yang benar, keputusan yang nantinya akan mereka pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Keputusan yang akan mereka pertanggungjawabkan di hadapan sejarah perjalanan bangsa Indonesia, yang akan dipertanggungjawabkan di depan anak cucu mereka di kemudian hari. Ini adalah harapan kita, dan kami yakin insya Allah mereka akan bisa menjalankan apa yang menjadi harapan dari kita semua. Mari kita terus jalankan perjuangan ini dengan menjunjung tinggi etika, menjaga kedamaian dan persatuan. Kita dukung langkah tim hukum, dan kita biarkan segala temuan itu nantinya disampaikan dan menjadi rekam sejarah yang tercatat secara resmi dalam lembaran risalah-risalah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Ini biar menjadi catatan, biar catatan pengingat, catatan yang penting bagi perjalanan Republik ini,
perjalanan bangsa ini di masa yang akan datang. Seperti saya katakan tadi, jangan sampai ini berulang lagi. Dan izinkan kami mengakhiri dengan menyampaikan terima kasih. Kami sampaikan terima kasih kepada semua yang telah bekerja keras. Kepada seluruh tim yang telah bekerja sepenuh hati. Dengan luar biasa hingga tuntas. Dan kepada seluruh pendukung, seluruh simpatisan yang tak henti menguatkan kami. Kami juga ingin sampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada kami. Dan izinkan kami juga mengirimkan rasa apresiasi kepada orang-orang berintegritas yang ada di dalam penyelenggaraan pemilu. Orang-orang yang memilih untuk menjaga integritasnya, yang tahan dalam tekanan, tak goyang dalam iming-iming, tapi tetap bekerja dengan jujur, dengan berintegritas untuk menghasilkan pemilu yang baik. Terakhir, kami ingin tegaskan sekali lagi, apapun takdir yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Tuhan Maha Kuasa nanti, kami akan bersama dengan gerakan perubahan. Insya Allah gerakan ini akan terus bergulir, membesar ke depan, dan membawa perubahan-perubahan yang baik, perubahan-perubahan yang diperlukan oleh bangsa ini. Terima kasih, salam hormat untuk semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi perjuangan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komisi Pemilihan Umum mengumumkan pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka menang dalam Pilpres 2024 pada Rabu 20 Maret 2024. Dalam pidato perdananya, Prabowo mengucapkan terima kasih dan penghargaan atas rekonsiliasinya dengan Presiden Joko Widodo. Prabowo mengatakan Jokowi memiliki andil penting dalam rekonsiliasi besar antara kedua pihak yang bertanding dalam Pilpres 2014 dan 2019. Lebih lanjut, Prabowo mengapresiasi Jokowi atas pembangunan yang selama ini dijalankannya sebagai presiden khususnya pada bidang ekonomi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam, saudara sekalian. Terima kasih atas kesabaran saudara-saudara. Baru saja saya menerima keputusan dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tentang pemilihan umum, hasil pemilihan umum tahun 2024, termasuk situ pemilihan presiden. Saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, kita bersyukur kehadirat Tuhan Maha Besar, Allah Subhanahu wa taala, atas pengumuman resmi dari KPU tentang hasil pemilihan umum yang kita laksanakan pada tahun ini. Dalam hal ini, saya atas nama pribadi dan atas nama pasangan calon presiden dan wakil presiden 02, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, dan juga atas nama koalisi
Indonesia Maju yang telah mengusung kami ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah menggunakan hak pilihnya pada pemilu tahun 2024. Pemilihan umum yang telah kita laksanakan diakui oleh dunia, yang disampaikan kepada saya melalui ucapan-ucapan dan surat-surat oleh banyak kepala negara, kepala pemerintah, dan para duta besar. Mereka yang memantau jalannya pemilihan umum kita menyatakan sangat terkesan atas lancarnya pemilihan umum kita, atas tertibnya, dan atas ketenangan, kesejukan, dan suasana gembira yang dirasakan terjadi pada hari pemilihan umum tersebut tanggal 14 Februari yang baru lalu. Pemilihan kita ternyata adalah pemilihan umum yang terbesar di dunia yang dilaksanakan dalam satu hari. Itu ternyata memang dipantau oleh banyak negara, tapi kita sendiri merasakan betapa lancar dan sejuknya pelaksanaan pemilihan ini. Atas nama Prabowo Gibran dan atas nama Koalisi Indonesia Maju, saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran penyelenggara pemilu. Dalam hal ini KPU dan seluruh jajarannya di tingkat KPU Provinsi, KPU Kabupaten, PPK, KPPS, seluruh PPLN di 128 negara. Demikian juga terima kasih kepada Bawaslu, kepada DKPP, dan seluruh jajarannya. Juga penghargaan. Terima kasih kepada seluruh jajaran TNI dan Polri dan seluruh unsur pendukung pelaksanaan pemilu yang membuat pemilihan umum 2024 berjalan dengan aman, lancar, tertib, dalam keadaan sejuk. Saya, Prabowo Subianto, sebagai calon presiden bersama calon wakil presiden Saudara Gibran Rakabuming Raka yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh ketua umum dan semua kader dari semua partai anggota Koalisi Indonesia Maju. Saudara-saudara sekalian, Partai Golongan Karya dengan ketua umumnya Mas Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Amanat Nasional dengan ketua umumnya Bung Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Demokrat dengan ketua umumnya Mas Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Partai Bulan Bintang, Ketua umumnya Profesor Yusril Iza Mahendra, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Ketua umumnya
Mas Kaisang, kemudian Ketua TKN Saudara Rosan Perkasa Roslani, kemudian Saudara Profesor Dr. Sufbi Ahmad Dasko, ada juga Ketua Umum Partai Prima Agus Jabu, Ketua Projo Saudara Budi Ari, ya. Tokoh-tokoh nasional yang hadir di sini, Nusron Wahid, kemudian Ketua Gelora diwakili Pak Faryamzah, ya. Sekjen PAN, Wakil Ketua PSI Juli Antoni, ya, Raja Juli Antoni, Saudara Paulus Rodwig, Tuku Rifki, kemudian Mas Iwan Bule, Pak Musa Bangun, Saudara Afian Syah Nur, siapa lagi yang saya Sekjen Prima, Pak Hashim Joyadi Kusumo, Saudara Budiman Jatmiko, hari ini pakai kaos kaki. Saudara Bahlil Hadiah, ya, terima kasih. Pak Ahmad Muzani, ya. Babi Haikal, terima kasih. Goyal terus setia. Pak siapa? Emmanuel Noel, ya. Siapa lagi yang tidak saya sebut? Pak Aris Marsudianto dan para relawan-relawan yang emak-emak Rabu Biru hadir di sini, emak-emak kipasan hadir di sini, ya. Ya, begitu banyak relawan yang hadir, ya, terima kasih, saudara. Juga terima kasih kepada rekan-rekan media, rekan-rekan pers yang sabar menunggu selalu. Saudara-saudara, malam ini KPU telah memutuskan dan menetapkan hasil pemilu presiden dan pemilu legislatif 2024 sebagaimana telah kita saksikan bersama. Dalam hal ini kami menghormati dan mendukung seluruh proses dan tahapan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Kami mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bersama-sama menatap ke depan, bersatu dan bergandengan tangan, karena tantangan kita sebagai bangsa masih sangat besar. Kita harus bersatu, kita harus rukun, kita harus bekerja sama untuk membawa Indonesia menuju kemakmuran dan keadilan. Dari kemakmuran kita bisa membawa keadilan kepada seluruh rakyat Indonesia. Kita harus bersatu untuk menghilangkan kemiskinan dan menghilangkan kelaparan dan menghilangkan penderitaan dari rakyat kita. Itu adalah cita-cita perjuangan Koalisi Indonesia Maju. Saudara-saudara, kita harus kembali memperkuat semangat kebangsaan dan kebersamaan. Kalau ada perbedaan di antara kita
perbedaan itu adalah baik. Kita menghormati perbedaan pendapat. Tapi setelah berbeda pendapat, kita harus mencari suatu persatuan, suatu tekad bersama. Marilah kita tidak mau menari di gendangnya orang lain. Jangan kita mau selalu dipecah belah. Cukup ratusan tahun kita dipecah belah. Cukup ratusan tahun kita dipecah belah oleh kaum imperialis dan kaum kolonialis. Cukup dan cukup. Indonesia sekarang bersatu. Indonesia sekarang kuat. Indonesia sekarang ingin bekerja untuk rakyat Indonesia, bukan untuk orang lain. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi saya katakan, kita telah dipilih oleh rakyat Indonesia. Mandat rakyat Indonesia adalah di tangan kami. Tapi kami akan menjadi presiden, wakil presiden, pemerintah untuk seluruh rakyat Indonesia. Bagi mereka yang tidak memilih kami, berilah kesempatan kami. Kami akan buktikan. Kami akan menjadi presiden, wakil presiden, pemerintah yang akan bekerja sekeras-kerasnya untuk seluruh rakyat Indonesia. Pemilihan umum, pemilihan presiden, terutama pemilihan umum sudah selesai. Semua pilihan rakyat adalah harus kita hormati. Yang memilih 02 kita hormati. Yang memilih 01 kita hormati. Yang memilih 03 kita hormati. Ya, kita bersatu. Saudara-saudara sekalian, demikian yang ingin saya sampaikan. Semoga niat baik semua unsur nanti akan terlihat, dan semoga perjuangan kita diridhoi oleh Tuhan Maha Besar. Terima kasih sekali lagi. Saya kira cukup dari saya. Mungkin ada ketua lain. Terima kasih. Merdeka! 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 Terima kasih. Karena ini adalah bulan suci Ramadan, izinkanlah kami untuk takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih sekali lagi. Yang berpuasa semoga melaksanakan ibadahnya dengan sebaik-baiknya. Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka menang dalam Pilpres 2024. Sesuai pengumuman Komisi Pemilihan Umum pada Rabu 20 Maret 2024 malam, Prabowo langsung memberikan pidato kemenangan. Pada momen itu hadir pula Titik Soeharto. Pidato kemenangan ini dilakukan di Kertanegara 4, Jakarta Selatan. Sejumlah pemimpin partai pendukung hadir, namun Cawapres Gibran memilih tetap di Solo, Jawa Tengah. Dalam pidatonya, Prabowo berjanji akan menjadi presiden dan wakil presiden bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal itu akan dibuktikan dengan cara bekerja sekeras-kerasnya. Ia pun mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah menggunakan hak pilihnya dalam pemilu 2024. Prabowo juga mengajak seluruh rakyat Indonesia bersatu untuk membawa negara menuju kemakmuran dan keadilan. Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya kembali memperkuat semangat kebangsaan di tengah perbedaan. Dalam momen itu, Titik Soeharto juga turut hadir.
mengenakan baju putih bermotif bunga-bunga, titik terlihat sumringah. Kita telah dipilih oleh rakyat Indonesia. Mandat rakyat Indonesia adalah di tangan kami. Tapi kami akan menjadi presiden, wakil presiden, pemerintah untuk seluruh rakyat Indonesia. Bagi mereka yang tidak memilih kami, berilah kesempatan kami. Kami akan buktikan, kami akan menjadi presiden, wakil presiden, pemerintah yang akan bekerja sekeras-kerasnya untuk seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, malam ini KPU telah memutuskan dan menetapkan hasil pemilu presiden dan pemilu legislatif 2024 sebagaimana telah kita saksikan bersama. Dalam hal ini kami menghormati dan mendukung seluruh proses dan tahapan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Kami mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bersama-sama menatap ke depan, bersatu dan bergandengan tangan, karena tantangan kita sebagai bangsa masih sangat besar. Kita harus bersatu, kita harus rukun, kita harus bekerja sama untuk membawa Indonesia menuju kemakmuran dan keadilan. Dari kemakmuran kita bisa membawa keadilan kepada seluruh rakyat Indonesia. Kita harus bersatu untuk menghilangkan kemiskinan dan menghilangkan kelaparan dan menghilangkan penderitaan dari rakyat kita. Itu adalah cita-cita perjuangan Koalisi Indonesia Maju. Saudara-saudara, kita harus kembali memperkuat semangat kebangsaan dan kebersamaan. Kalau ada perbedaan di antara kita, perbedaan itu adalah baik. Kita menghormati perbedaan pendapat. Tapi setelah berbeda pendapat, kita harus mencari suatu persatuan, suatu tekad bersama. Marilah kita tidak mau menari di gendangnya orang lain. Jangan kita mau selalu dipecah belah. Cukup ratusan tahun kita dipecah belah. Cukup ratusan tahun kita dipecah belah oleh kaum imperialis dan kaum kolonialis. Cukup dan cukup. Indonesia sekarang bersatu. Indonesia sekarang kuat. Indonesia sekarang ingin bekerja untuk rakyat Indonesia, bukan untuk orang lain. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi saya katakan, kita telah dipilih oleh rakyat Indonesia. Mandat rakyat Indonesia adalah di tangan kami, tapi kami akan menjadi presiden, wakil presiden, pemerintah untuk seluruh rakyat Indonesia. Bagi mereka yang tidak memilih kami, berilah kesempatan kami. Kami akan buktikan, kami akan menjadi presiden, wakil presiden, pemerintah yang akan bekerja sekeras-kerasnya untuk seluruh rakyat Indonesia. Pemilihan umum, pemilihan presiden terutama pemilihan umum sudah selesai. Semua pilihan rakyat adalah harus kita hormati. Yang memilih 02 kita hormati. Yang memilih 01 kita hormati. Yang memilih 03 kita hormati. Ya. Kita bersatu.
Saudara saya tadi ada sedikit suasana. Saya ingin juga menyampaikan terima kasih saya dan penghargaan saya yang sebesar-besarnya kepada Presiden Republik Indonesia Pak Joko Widodo. Amin. Dengan kenegarawanan beliau telah memberi contoh rekonsiliasi besar. Lawan beliau sekian tahun, 10 tahun ya. Beliau rangkul dan bahkan beliau yang juga sangat besar mendorong saya sehingga hari ini saya menerima mandat dari rakyat. Karena itu saya menyampaikan penghargaan saya yang sebesar-besarnya kepada beliau. Landasan yang kuat yang telah beliau bangun khususnya di bidang ekonomi akan kita gunakan untuk kita bekerja lebih cepat, bekerja lebih keras, bekerja untuk membawa hasil secepat-cepatnya kepada rakyat Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Selamat berjuang. Titik Soeharto turut hadir dalam acara kemenangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka di Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Rabu 20 Maret 2024. Namun ada momen menarik kala Prabowo dan Titik saling menyapa. Mulanya, Capres Prabowo mendapat ucapan selamat dari sejumlah pihak yang hadir, mulai dari Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono hingga Ketum Golkar Erlangga Hartarto. Mereka pun saling memberikan hormat dan berpelukan. Tak hanya para ketua parpol, Titik juga memberikan ucapan selamat diakhiri dengan cipika-cipiki. Para tamu yang hadir langsung bertepuk tangan. Dalam momen itu, putra Prabowo, Didit Prabowo juga hadir. Sementara dalam pidatonya, Prabowo berjanji akan menjadi pemimpin untuk seluruh rakyat Indonesia. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo. Presiden kita guys, presiden kita terpilih guys. Presiden kita terpilih guys, Bapak Prabowo Subianto akan memberikan statement perdananya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Makasih banyak Tom. Warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam, saudara sekalian. Terima kasih atas kesabaran saudara-saudara. Baru saja saya menerima keputusan dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tentang pemilihan umum, hasil pemilihan umum tahun 2024, termasuk situ pemilihan presiden. Saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, kita bersyukur kehadirat Tuhan Maha Besar, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas pengumuman resmi dari KPU tentang hasil pemilihan umum yang kita laksanakan pada tahun ini. Dalam hal ini, saya
atas nama pribadi dan atas nama pasangan calon presiden dan wakil presiden 02 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, dan juga atas nama Koalisi Indonesia Maju yang telah mengusung kami, ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah menggunakan hak pilihnya pada pemilu tahun 2024. Pemilihan umum yang telah kita laksanakan diakui oleh dunia yang disampaikan kepada saya melalui ucapan-ucapan dan surat-surat oleh banyak kepala negara, kepala pemerintah, dan para duta besar. Mereka yang memantau jalannya pemilihan umum kita menyatakan sangat terkesan atas lancarnya pemilihan umum kita. Tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud sebelumnya mengaku akan membawa saksi seorang Kapolda soal pengajuan gugatan Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Namun rencana tersebut dimungkinkan gagal lantaran Kapolri disebut tak memberikan izin. Hal ini disampaikan oleh Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis pada Rabu 20 Maret 2024. Ia mengungkapkan kekecewaannya lantaran Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo disebut tak memberikan izin Kapolda yang akan menjadi saksi kubunya. Namun demikian, Todung tetap merahasiakan nama Kapolda yang rencananya dihadirkan ke sidang MK tersebut. Dikutip dari Kompas.com, ia juga masih menutup nama-nama saksi yang bakal diajukan, meskipun nantinya akan ada puluhan orang yang akan dibawa ke hadapan sidang MK. Mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Norwegia ini juga mengungkapkan bahwa tidak mudah untuk mendapatkan saksi yang mau hadir di sidang MK. Menurutnya banyak dari mereka yang ketakutan. Padahal orang-orang yang diincar untuk menjadi saksi tersebut mengalami dan menyaksikan secara langsung dugaan kecurangan yang terjadi sepanjang pemilu 2024. Ia menduga ada kekuasaan yang menjadi faktor para saksi takut untuk hadir. Sementara Tim Hukum Nasional Amin hari ini, Kamis 21 Maret, resmi mengajukan gugatan ke MK. THN Anies Muhaimin tampak membawa tumpukan berkas saat melakukan pendaftaran. Ini bukan semata-mata soal protokol saja. Protokol tentang ucapan, tidak ucapan, bukan di situ. Tapi ini pada substansinya. Bagaimana proses itu bisa diperbaiki dan harapannya mutu nanti kita juga akan lebih baik lagi. Kemudian yang ketiga, Tim Hukum Nasional calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar resmi mendaftarkan gugatan Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi pada Kamis 21 Maret 2024. Anies pun menyebut tim hukumnya telah menyiapkan bukti-bukti dan berkas soal dugaan kecurangan pemilu 2024. Dilansir melalui Facebook Kompas.com, dirinya menegaskan proses dan hasil sama-sama perlu. Menurutnya, banyak problem mulai dari aspek kebijakan hingga aturan dalam pemilu 2024. Sorakan Anies, Presiden pun turut menggema pada momen itu. Ia lantas mengungkapkan alasannya belum mengucapkan selamat kepada Prabowo Gibran yang dinyatakan sebagai pemenang Pilpres 2024. Menurut Anies, proses penyelenggaraan Pilpres bukan soal ucapan, namun terletak pada substansi pemilu. Tegaskan sekali lagi, proses dan hasil sama-sama penting. Karena proses yang benar akan memberikan hasil yang benar pula. Dan bila ada proses yang bermasalah, maka hasilnya bermasalah. Jadi kita ingin menegaskan kepada semua bahwa apa yang kita alami, kita saksikan, dan disaksikan oleh begitu banyak. Media pun menyaksikan, publik pun menyaksikan. Dari mulai aspek kebijakan nih, aturan,
sampai eksekusi ada banyak di situ problem. Nah, kita ingin agar itu semua dikoreksi supaya kejadian seperti ini tidak berulang lagi. Dan tadi maaf saya sampaikan supaya tidak berulang lagi. Jadi ini bukan semata-mata soal protokol saja, protokol tentang ucapan, tidak ucapan, bukan di situ, tapi itu pada substansinya, bagaimana proses itu bisa diperbaiki, dan harapannya mutu nanti kita juga akan lebih baik lagi. Kemudian yang ketiga, terkait dengan sikap, kita semua memahami bahwa sedang menjalani proses konstitusional. Partai politik memiliki hak konstitusional, dan partai politik juga memiliki sikap yang harus dihormati. Jadi kami menghormati, menghargai, dan insya Allah kita terus sejalan di dalam mengusung gagasan perubahan untuk demokrasi lebih baik. Jadi di aspek itu kita bersama-sama dan kita saling menghormati. Kita juga menghormati langkah yang diambil oleh semua partai-partai lain, dan harapannya nanti kita akan melihat demokrasi kita bisa lebih baik. Kebebasan berpendapat, kebebasan untuk mengungkapkan pikiran, berorganisasi itu dijamin konstitusi. Jadi ketika ada warga negara yang memilih untuk mengungkapkan ekspresinya dalam bentuk tulisan, dalam bentuk podcast, dalam bentuk rekaman, termasuk juga dalam bentuk poster, dalam bentuk spanduk, dalam bentuk jumlah massa, itu adalah hak warga negara. Dan hak warga negara ini harus dihormati, karena itu bisa diungkapkan untuk isu apapun juga. Karena itu apabila kita menghormati konstitusi, menghormati prinsip bernegara kita, maka itu juga harus dihormati. Jadi pandangan saya terhadap ungkapan-ungkapan saat ini yang dilakukan di luar MK adalah hak konstitusional yang harus dihormati dan tidak boleh dihalangi. Ya. Kemudian terkait dengan undangan kita begini, pada prinsipnya kita menginginkan agar proses ini berjalan tuntas. Dari situ baru kemudian nanti kita lihat. Tapi yang pasti kami tegaskan bahwa agenda perubahan itu terus ingin kita bawa. Karena kita ingin Indonesia yang adil, Indonesia yang memberikan kesetaraan kesempatan, dan Indonesia yang pemerintahannya memberikan ruang berdemokrasi yang benar, yang baik. Jadi agenda itu yang akan kita bawa terus. Sama udah. Kenapa kok Gus Imin nggak mau ngomong? Namanya juga sepasang ya. Oke, cukup ya teman-teman sekalian. Terima kasih banyak. Doakan lancar dan izinkan saya menutup. Izinkan saya menutup dengan menyampaikan kepada semua rasa terima kasih. Terima kasih kepada hadirin yang ikut hadir di sini, para simpatisan, pejuang perubahan, para relawan, teman-teman media semua. Dan kami ingin tegaskan bahwa kita berjuang melakukan perubahan, termasuk perubahan di dalam proses pemilihan itu sendiri, supaya kualitasnya bisa menjadi lebih baik. Dengan begitu, insya Allah nanti generasi-generasi ke depan juga akan menyaksikan Indonesia yang lebih adil, termasuk di dalam proses demokrasi. Gitu ya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anies Presiden, Anies Presiden, Anies Presiden, Anies Presiden, Anies Presiden. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.